Dari alat batu pertama yang dibuat oleh nenek moyang kita jutaan tahun yang lalu, hingga kecanggihan komputer kuantum dan kecerdasan buatan di era modern, teknologi telah menjadi pendorong utama kemajuan peradaban. Setiap penemuan, baik besar maupun kecil, adalah langkah penting dalam perjalanan panjang manusia untuk memahami dan menguasai lingkungannya. Bagaimana manusia menggunakan kecerdasan dan kreativitasnya untuk menciptakan alat, sistem, dan inovasi yang mengubah dunia? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Hari ini kita akan menjelajahi sejarah teknologi dari zaman dulu hingga waktu modern. 3,3 juta tahun yang lalu, alat pertama. Australopithecus adalah genus manusia purba yang hidup sekitar 4 hingga 2 juta tahun yang lalu. Mereka adalah salah satu nenek moyang awal dari genus Homo yang mencakup manusia modern, dan peran mereka sangat penting dalam evolusi manusia. Pada masa itu, manusia purba, khususnya spesies Australopithecus dan awal dari Homo, mulai menggunakan alat batu sebagai alat bantu dalam bertahan hidup. Teknologi yang digunakan oleh manusia purba masih sangat sederhana dan umumnya terkait dengan alat batu. Oldowan adalah salah satu budaya alat batu paling awal yang dikenal dalam sejarah manusia. Teknik Oldowan merujuk pada cara manusia purba membuat alat-alat batu yang sederhana dan kasar yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti berburu, memotong daging, dan mengolah makanan. Teknologi Oldowan muncul sekitar 2,6 juta tahun yang lalu dan berlanjut hingga sekitar 1,7 juta tahun yang lalu. Teknologi ini pertama kali ditemukan di situs-situs arkeologi di Gondwana, Afrika Timur, khususnya di wilayah yang sekarang menjadi Ethiopia, Kenya, dan Tanzania. Nama Oldowan sendiri berasal dari situs Olduvai Gorge di Tanzania yang merupakan salah satu tempat paling terkenal tempat alat-alat ini ditemukan. Alat-alat Oldowan umumnya sangat sederhana dan tidak diproses secara halus. Mereka dibuat dengan teknik pemecahan batu yang disebut percikan batu atau flag knapping, di mana batu dipukul untuk menghasilkan serpihan dengan sisi tajam. Beberapa alat Oldowan yang ditemukan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu quartus, batu besar yang digunakan untuk memotong atau menggiling, dan flex, serpihan batu yang dipisahkan dari inti batu yang digunakan sebagai pisau atau alat pemotong. Setelah Oldowan, muncul teknologi Acheulean sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Alat Acheulean lebih canggih dengan bentuk yang lebih terencana dan simetris dan digunakan oleh spesies seperti Homo erectus. Ini menunjukkan perkembangan yang lebih lanjut dalam kemampuan manusia purba untuk membuat alat yang lebih efektif. Alat Acheulean dikenal karena bentuknya yang lebih terencana dan lebih simetris dibandingkan dengan alat Oldowan. Dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bifacial hand axe atau palu tangan 2 sisi, yang merupakan batu besar yang dipoles dari 2 sisi, menciptakan bentuk yang lebih tajam dan simetris, serta multifungsi yang digunakan untuk memotong, mengukir, atau menggali. Dan cleavers atau alat pemecah, yang merupakan alat berbentuk persegi panjang dengan sisi tajam, digunakan untuk memotong atau mengolah makanan seperti daging atau tumbuhan. Proses pembuatan alat Acheulean lebih kompleks dibandingkan Oldowan karena membutuhkan keterampilan dan teknik untuk membentuk alat secara simetris. 1 juta tahun yang lalu, api. Kapan manusia pertama kali menggunakan api masih belum diketahui secara pasti, tetapi seperti alat pertama, api kemungkinan besar ditemukan oleh nenek moyang Homo sapiens. Bukti material yang terbakar dapat ditemukan di gua-gua yang digunakan oleh Homo erectus sekitar 1 juta, bahkan mungkin 1,5 juta tahun yang lalu. Sebelum manusia dapat mengendalikan api, kemungkinan mereka hanya bisa memanfaatkan api alami
seperti api dari petir atau kebakaran hutan. Bukti pengendalian api pertama kali ditemukan di situs-situs seperti Wonderworld Cave di Afrika Selatan yang menunjukkan adanya api yang digunakan sekitar 1 juta tahun yang lalu. Api ini ditemukan dalam bentuk sisa-sisa abu dan arang yang menunjukkan bahwa api telah dipakai secara terkontrol dalam gua. Homo erectus diyakini sebagai spesies pertama yang mulai mengendalikan api. Mereka menggunakan api untuk keperluan memasak makanan, penghangat suhu tubuh, dan juga sarana perlindungan dari predator. Ada 3 situs terkenal tentang bukti penggunaan api pertama, yaitu di situs Kubifora Kenya, ditemukan bukti api yang digunakan oleh Homo erectus sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Kedua ada di Qesem Cave Israel, ditemukan sisa-sisa api yang digunakan oleh manusia purba sekitar 400.000 tahun yang lalu, menunjukkan pengendalian api yang lebih canggih. Dan juga di Chesowanja, Kenya terdapat bukti penggunaan api sekitar 1 juta tahun yang lalu. Di situs ini juga menunjukkan bahwa manusia purba sudah memanfaatkan api dengan cara yang sangat terorganisir. 170.000 hingga 100.000 tahun yang lalu ditemukan pakaian. Seiring perkembangannya alat-alat di zaman batu, salah satu penemuan awal manusia adalah pembuatan pakaian. Pakaian pertama terbuat dari kulit binatang yang dipakai untuk melindungi tubuh manusia dari cuaca dingin dan kerasnya lingkungan luar. Spesies manusia purba seperti Homo erectus dan Neanderthal mulai menggunakan kulit binatang untuk pakaian. Kulit binatang ini mungkin hanya dikenakan dengan cara diselempangkan atau dijahit dengan tulang atau tanduk untuk menutupi tubuh. Selain kulit, manusia purba mungkin juga mulai menggunakan serat alami dari tanaman untuk membuat pakaian, terutama untuk pelindung ringan di iklim yang lebih hangat. Penggunaan serat ini bisa berupa pengikatan atau anyaman untuk membuat pelindung tubuh yang lebih fleksibel dan ringan. Terdapat bukti penggunaan awal pakaian di dalam gua-gua Eropa dan Afrika yang berasal dari zaman Paleolitik seperti gua Pleistosen di Eropa dan Afrika, di mana ditemukan sisa-sisa kulit binatang yang kemungkinan digunakan untuk membuat pakaian. Di situs Siberia juga ditemukan penemuan kulit binatang yang diproses dan alat untuk menjahit menunjukkan bahwa manusia purba di kawasan itu juga sudah memanfaatkan kulit untuk pakaian. Seiring waktu, teknik untuk membuat pakaian semakin berkembang dengan penemuan alat jahit dari tulang dan tanduk, serta penggunaan bahan yang lebih beragam. Pakaian tidak hanya berfungsi untuk perlindungan fisik, tetapi juga mulai memiliki makna sosial dan budaya dalam masyarakat manusia purba. 20.000 hingga 15.000 tahun yang lalu, revolusi Neolitik. Lebih dari 20.000 tahun yang lalu, manusia purba hidup sebagai pemburu dan pengumpul, bergerak dari satu tempat ke tempat lain mencari makanan dan tempat berlindung. Selama ribuan tahun, manusia hidup dengan cara yang sama. Mereka berburu hewan liar dan mengumpulkan tumbuhan untuk makan. Kehidupan mereka bergantung pada alam yang tak terduga. Tapi pada suatu titik, mereka mulai berinovasi. Iklim yang lebih hangat setelah berakhirnya zaman es menciptakan kondisi yang lebih stabil untuk tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pada titik inilah, manusia purba mulai melihat potensi luar biasa dari tanah yang subur di sekitar mereka. Ini adalah titik awal dari revolusi Neolitik, sebuah perubahan dari cara hidup berburu dan mengumpulkan menjadi cara hidup menetap dan bertani. Manusia mulai menanam biji-bijian seperti gandum, jagung, dan padi. Mereka juga mulai mendomestikasi hewan seperti domba, kambing, dan sapi untuk mendapatkan makanan yang lebih terjamin dan lebih mudah diakses. Dengan bertani, mereka bisa mengontrol sumber daya alam bukan lagi bergantung sepenuhnya pada alam liar. Pertanian membawa kehidupan menetap. Manusia tidak lagi berpindah-pindah tempat, melainkan mulai membangun desa dan pemukiman permanen.
Mereka mulai membangun tempat tinggal yang lebih stabil dari batu, tanah liat, dan bahan alami lainnya. Ini membuka jalan bagi masyarakat yang lebih kompleks. Dengan stabilnya pasokan makanan, manusia mulai mengeksplorasi hal-hal lain seperti kerajinan untuk membuat alat dan pakaian, serta teknologi baru seperti roda dan alat pertanian yang lebih efisien. Pertanian juga memunculkan perdagangan. Masyarakat mulai saling bertukar barang seperti bahan makanan, kerajinan, dan alat. Perdagangan ini memperluas jaringan sosial dan membuka hubungan antar kelompok manusia di wilayah yang lebih luas. Namun, perubahan ini tidak hanya mencakup pertanian, revolusi Neolitik juga menciptakan struktur sosial yang lebih kompleks. Masyarakat mulai mengembangkan sistem kepemimpinan, pembagian kerja, dan bahkan kepercayaan agama yang berkaitan dengan alam dan pertanian. 6.000 tahun sebelum Masehi, ditemukan irigasi. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana manusia pertama kali mengatasi tantangan kekurangan air dalam bertani? Pada zaman kuno, pertanian bergantung sepenuhnya pada curah hujan. Namun sekitar 6.000 tahun yang lalu, manusia menemukan sebuah inovasi besar yang mengubah cara kita bertani selamanya, yaitu teknologi irigasi. Pada awalnya, para petani hanya mengandalkan hujan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman mereka. Tapi di beberapa wilayah, hujan tidak datang secara teratur dan tanah menjadi kering. Disinilah masalah besar dimulai. Bagaimana cara manusia mengatasi kekurangan air untuk pertanian mereka? Untuk menjawab pertanyaan itu, manusia mulai memperhatikan kekuatan alam seperti sungai yang mengalir deras. Sungai memberikan sumber air yang sangat dibutuhkan untuk pertanian, tetapi tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan air tersebut agar dapat mengalir ke lahan pertanian. Petani pertama kali menggunakan saluran terbuka dan parit untuk mengarahkan air dari sungai ke ladang mereka. Mereka menggali saluran untuk membawa air ke tempat-tempat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh hujan. Dengan cara ini, mereka bisa memastikan tanaman mereka mendapatkan cukup air meskipun musim kemarau datang. Salah satu contoh terkenal adalah Mesopotamia yang dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban. Di sini sistem irigasi berkembang pesat. Mereka menggunakan selokan dan kanal untuk mengalirkan air dan bahkan membuat bendung untuk mengontrol aliran sungai. Di wilayah Mesopotamia, di antara sungai Tigris dan Efrat, manusia mulai mengalihkan aliran air sungai ke sawah mereka dengan saluran air sederhana. Tak hanya di Mesopotamia, Mesir kuno juga mengembangkan sistem irigasi canggih di sepanjang Sungai Nil. Dengan memanfaatkan banjir tahunan Sungai Nil, mereka membangun saluran irigasi yang sangat efisien untuk membawa air ke ladang mereka. Ini memungkinkan mereka menanam tanaman secara lebih teratur dan lebih produktif. Seiring waktu, pengetahuan tentang irigasi menyebar ke berbagai belahan dunia, dari India yang memanfaatkan irigasi saluran air bawah tanah, hingga Cina yang membangun irigasi terowongan untuk mengalirkan air ke daerah yang lebih tinggi. Teknologi irigasi terus berkembang dari sistem saluran terbuka yang sederhana hingga irigasi tetes dan sprinkler modern yang kita kenal sekarang. Namun dasar dari teknologi ini yang pertama kali ditemukan ribuan tahun lalu tetaplah sama, mengarahkan air ke tanah yang membutuhkan. 4.000 tahun sebelum Masehi ditemukan pelayaran. Pada zaman prasejarah, manusia tinggal di dekat pesisir atau sungai. Kehidupan mereka sangat bergantung pada air, dan mereka mulai berpikir bagaimana bisa menjelajahi perairan lebih jauh. Perahu pertama yang digunakan oleh manusia dibuat dari bahan alami seperti kayu, kulit binatang, atau bambu. Dengan perahu sederhana ini, mereka mulai berlayar melintasi sungai dan laut untuk berburu, memancing, dan bahkan berdagang. Di Mesopotamia, peradaban pertama yang berkembang di sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, manusia mulai menggunakan perahu untuk perdagangan dan transportasi di sepanjang sungai Tigris dan Efrat. Meskipun ini bukan pelayaran jarak jauh,
Perahu-perahu ini memungkinkan mereka untuk memperdagangkan barang-barang penting dan berinteraksi dengan masyarakat lain. Beberapa peradaban kuno seperti Mesir kuno mulai membangun perahu yang lebih maju sekitar 3000 sebelum Masehi. Mereka menggunakan perahu layar untuk berlayar di sepanjang Sungai Nil yang menjadi jalur utama transportasi mereka. Kapal layar pertama digunakan di Sungai Nil. Karena Sungai Nil tidak memungkinkan ruang sebanyak lautan untuk berlayar bebas, kapal-kapal ini juga dilengkapi dengan dayung untuk navigasi. Namun, salah satu peradaban pertama yang benar-benar memulai penjelajahan laut adalah Fenisia yang muncul sekitar 3000 sebelum Masehi. Orang Fenisia dikenal dengan kemampuan pelayaran mereka yang luar biasa, menggunakan perahu layar yang lebih besar dan kuat untuk menjelajahi Laut Tengah. Pada zaman ini, meskipun kompas belum ditemukan, para pelaut sudah mengembangkan cara-cara untuk bernavigasi. Salah satunya adalah menggunakan bintang sebagai panduan mereka. Dengan mengamati posisi bintang-bintang tertentu di langit malam, mereka dapat menentukan arah dan melintasi lautan terbuka dengan lebih pasti. Meski teknologi pelayaran pada 4000 sebelum Masehi terlihat sederhana dibandingkan dengan kapal-kapal modern, tetapi penemuan ini adalah titik awal yang membuka jalan bagi penjelajahan dunia yang lebih luas. Dari perahu-perahu kecil hingga kapal-kapal besar yang kita kenal hari ini, pelayaran tetap menjadi kunci dalam membangun peradaban global. 1200 tahun sebelum Masehi ditemukan besi. Sebelum besi ditemukan, manusia hidup di zaman batu, di mana peralatan mereka terbuat dari batu, kayu, dan tulang. Namun pada sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, manusia mulai melakukan eksperimen dengan logam yang ditemukan di alam. Manusia pertama kali mengenal tembaga yang dapat ditemukan dalam bentuk logam murni di alam. Tembaga digunakan untuk membuat peralatan seperti pisau dan alat pertanian. Namun, tembaga cukup lembek, jadi manusia mulai bereksperimen mencampurnya dengan timah untuk menciptakan perunggu yang jauh lebih kuat. Namun di tengah semua logam ini, besi yang paling sulit untuk ditemukan. Pada sekitar 2000 sebelum Masehi, besi mulai muncul secara alami di meteor yang jatuh ke bumi. Meteor besi ini dipahami sebagai sesuatu yang sangat kuat, tetapi proses untuk mengolahnya menjadi logam berguna masih sangat sulit. Proses untuk menghasilkan besi dari biji besi baru ditemukan sekitar 1200 tahun sebelum Masehi di wilayah Timur Tengah dan India. Proses ini membutuhkan suhu yang sangat tinggi, dan manusia mulai belajar cara membakar biji besi dengan api yang sangat panas, menciptakan besi cair yang dapat dicetak menjadi berbagai bentuk. Sekitar waktu ini, produksi besi menjadi meluas karena logam ini menggantikan perunggu. Besi jauh lebih melimpah daripada tembaga dan timah, dua logam yang membentuk perunggu, sehingga membuat alat-alat logam dapat diakses oleh lebih banyak orang. Penemuan besi ini menandai zaman besi yang menggantikan zaman perunggu. Mesir, Assyria, dan Eropa mulai menggunakan besi untuk membuat senjata, alat pertanian, dan berbagai peralatan lainnya. Besi jauh lebih kuat dan tahan lama dibandingkan tembaga atau perunggu, dan inilah yang mengubah cara hidup manusia. Besi menjadi bahan utama dalam pembuatan senjata seperti pedang dan perisai, yang mengubah taktik perang dan meningkatkan kekuatan militer banyak peradaban. Di bidang pertanian, alat pertanian dari besi memungkinkan pertanian menjadi lebih efisien dan produktif. Seiring waktu, pengetahuan tentang pengolahan besi menyebar ke berbagai peradaban, termasuk ke Tiongkok dan Eropa. Setiap peradaban mengembangkan teknik mereka sendiri untuk mengolah besi, dan ini berkontribusi pada kemajuan teknologi dalam berbagai bidang. Pada revolusi industri, besi menjadi bahan utama dalam pembuatan mesin-mesin besar, kereta api, dan bangunan pencakar langit yang kita lihat hari ini. Dari peralatan sederhana hingga infrastruktur besar, besi terus menjadi bahan penting dalam dunia modern. Bahkan saat ini, baja yang terbuat dari besi adalah bahan utama dalam pembangunan, otomotif, dan industri. Tahun 850 Masehi,
ditemukan bubuk mesiu. Bubuk mesiu pertama kali ditemukan di Tiongkok pada masa dinasti Tang sekitar tahun 850 Masehi. Awalnya bubuk mesiu tidak digunakan untuk senjata, melainkan untuk keperluan medis dan ritual. Campuran kalium nitrat atau salpeter, belerang, dan arang ini diyakini memiliki kekuatan magis dan sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Pada abad ke-10, bubuk mesiu mulai digunakan untuk kembang api dan sinyal suar. Baru pada abad ke-11, bubuk mesiu dimanfaatkan untuk keperluan militer. Tiongkok mengembangkan senjata api primitif seperti tongkat api atau fire lance yang merupakan cikal bakal senapan. Senjata ini menggunakan bubuk mesiu untuk melontarkan proyektil, mengubah wajah peperangan di Asia. Pengetahuan tentang bubuk mesiu menyebar ke dunia Islam melalui jalur sutra pada abad ke-13 dan kemudian ke Eropa pada abad ke-14. Penyebaran ini terjadi melalui perdagangan, penaklukan, dan pertukaran ilmu pengetahuan. Di Eropa, bubuk mesiu mengubah peperangan secara dramatis. Senjata api dan meriam menjadi alat utama dalam pertempuran, mengakhiri dominasi kastil dan kavaleri berat. Dampak jangka panjang dari penemuan bubuk mesiu sangat besar. Pada abad ke-18, bubuk mesiu menjadi dasar untuk pengembangan bahan peledak modern yang digunakan dalam pertambangan, konstruksi, dan industri. Penggunaan senjata api yang meluas juga merubah struktur kekuasaan global, memungkinkan negara-negara kecil untuk melawan kekaisaran besar dan mengubah peta politik dunia. Hari ini, bubuk mesiu tetap menjadi fondasi bagi perkembangan bahan peledak dan propelan modern. Dari kembang api hingga roket luar angkasa, penemuan ini telah membentuk peradaban manusia dalam cara yang tidak terbayangkan sebelumnya. Bubuk mesiu bukan hanya sekedar penemuan ilmiah, tetapi juga simbol bagaimana sebuah ide kecil dapat mengubah dunia selamanya. Dari Tiongkok kuno hingga era modern, bubuk mesiu terus menjadi bagian penting dari sejarah dan teknologi manusia. Tahun 950 Masehi ditemukan kincir angin. Hampir 5.000 tahun setelah kapal layar pertama, angin pertama kali digunakan untuk mengoperasikan kincir. Sebelum kincir angin ditemukan, manusia mengandalkan tenaga manusia, hewan, atau aliran air untuk melakukan pekerjaan berat seperti menggiling biji-bijian atau memompa air. Namun penemuan kincir angin pada abad ke-10 Masehi mengubah cara manusia memanfaatkan energi alam khususnya angin untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Kincir angin pertama kali ditemukan di Persia yang sekarang menjadi Iran sekitar tahun 950 Masehi. Kincir angin awal ini disebut kincir angin vertikal karena memiliki bilah yang berputar secara vertikal. Desainnya sederhana namun efektif, menggunakan tenaga angin untuk menggerakkan batu giling yang digunakan untuk menghaluskan biji-bijian atau memompa air dari sungai ke lahan pertanian. Kincir angin Persia menjadi solusi cerdas untuk daerah-daerah kering yang kekurangan aliran air, tetapi memiliki angin yang cukup kuat. Teknologi ini menyebar ke wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah, di mana kincir angin digunakan untuk irigasi dan pengolahan makanan. Pada abad ke-12, kincir angin mulai menyebar ke Eropa melalui perdagangan dan pertukaran pengetahuan. Orang-orang Eropa mengembangkan desain kincir angin horizontal yang lebih efisien dan dapat menangkap angin dari berbagai arah. Kincir angin Eropa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menggiling gandum, memotong kayu, dan bahkan memproduksi kertas. Dampak kincir angin terhadap peradaban manusia sangat besar. Di Belanda, kincir angin menjadi simbol kemajuan teknologi. Mereka menggunakan kincir angin untuk memompa air dari tanah rendah ke laut, mengeringkan rawa-rawa, dan menciptakan lahan pertanian baru. Teknologi ini membantu Belanda menjadi salah satu negara paling maju di Eropa pada masa itu. Hingga hari ini, prinsip kincir angin tetap digunakan dalam teknologi modern. Turbin angin yang merupakan evolusi dari kincir angin tradisional menjadi sumber energi terbarukan yang penting di seluruh dunia. Turbin angin menghasilkan listrik tanpa menghasilkan emisi, membantu mengurangi dampak perubahan iklim.
Kincir angin adalah contoh sempurna bagaimana manusia dapat memanfaatkan kekuatan alam untuk memudahkan kehidupan. Dari Persia kuno hingga era modern, kincir angin terus menjadi simbol inovasi dan berkelanjutan. Tahun 1044 Masehi, kompas ditemukan. Sebelum kompas ditemukan, manusia mengandalkan bintang, matahari, dan tanda-tanda alam untuk menentukan arah dalam perjalanan mereka. Namun penemuan kompas pada abad ke-11 Masehi mengubah cara manusia menjelajahi dunia, membuka era baru dalam navigasi dan penemuan. Kompas pertama kali ditemukan di Tiongkok pada masa dinasti Song, sekitar tahun 1044 Masehi. Awalnya, kompas tidak digunakan untuk navigasi, melainkan untuk keperluan spiritual dan ramalan. Alat ini disebut Sinan, sebuah piringan yang terbuat dari magnet alami atau lodestone yang selalu menunjuk ke arah selatan. Orang Tiongkok kuno percaya bahwa alat ini dapat menghubungkan mereka dengan kekuatan alam dan kosmos. Pada abad ke-12, kompas mulai digunakan untuk navigasi laut. Pelaut Tiongkok menyadari bahwa magnet yang mengambang di air akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan, membantu mereka menentukan arah bahkan saat cuaca buruk atau langit gelap. Teknologi ini menyebar ke dunia Islam melalui perdagangan dan kemudian ke Eropa pada abad ke-13. Di Eropa, kompas menjadi alat penting dalam zaman penjelajahan. Pelaut seperti Christopher Columbus dan Vasco da Gama menggunakan kompas untuk menavigasi samudra luas, menemukan rute baru, dan menjelajahi benua yang belum terpetakan. Kompas memungkinkan pelayaran jarak jauh yang lebih aman dan akurat, membuka jalan bagi pertukaran budaya, perdagangan global, dan kolonisasi. Dampak kompas terhadap peradaban manusia sangat besar. Alat ini tidak hanya memudahkan navigasi, tetapi juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang magnetisme dan geografi. Kompas membantu manusia memahami konsep medan magnet bumi dan memetakan dunia dengan lebih baik. Hingga hari ini, prinsip kompas tetap digunakan dalam teknologi modern. Meskipun kita sekarang memiliki GPS dan sistem navigasi satelit, kompas magnetik masih menjadi alat yang andal, terutama dalam situasi darurat atau di daerah terpencil. Kompas adalah salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia. Dari Tiongkok kuno hingga era modern, kompas telah membimbing manusia menuju penemuan-penemuan baru dan menghubungkan dunia dalam cara yang sebelumnya tidak mungkin. Tahun 1250 sampai 1300 Masehi, jam mekanik ditemukan. Sebelum jam mekanik ditemukan, manusia mengandalkan alat-alat sederhana seperti jam matahari, jam air, atau jam pasir untuk mengukur waktu. Namun penemuan jam mekanik pada abad ke-13 Masehi mengubah cara manusia memahami dan mengatur waktu, membuka era baru dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Jam mekanik pertama kali dikembangkan di Eropa antara tahun 1250 dan 1300 Masehi. Awalnya jam ini digunakan di biara-biara untuk membantu para biarawan mengatur jadwal doa dan kegiatan keagamaan. Jam mekanik awal ini masih sangat sederhana, menggunakan sistem roda gigi dan pemberat untuk menggerakkan jarum jam. Meskipun belum seakurat jam modern, penemuan ini menjadi langkah revolusioner dalam pengukuran waktu. Pada abad ke-14, jam mekanik mulai dipasang di menara-menara gereja dan balai kota di seluruh Eropa. Jam-jam besar ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penunjuk waktu, tetapi juga sebagai simbol kemajuan teknologi dan kekuatan masyarakat setempat. Salah satu contoh terkenal adalah jam astronomi di Praha yang dibangun pada abad ke-15 dan masih berfungsi hingga hari ini. Dampak jam mekanik terhadap peradaban manusia sangat besar. Alat ini membantu manusia mengatur waktu dengan lebih presisi, mempengaruhi segala aspek kehidupan mulai dari pekerjaan, perdagangan, hingga transportasi. Jam mekanik juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang fisika dan teknik, karena penciptaan mekanisme yang rumit membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang gerak dan energi. Hingga hari ini, prinsip jam mekanik tetap digunakan dalam teknologi modern. Meskipun kita sekarang memiliki jam digital dan atomik yang jauh lebih akurat, jam mekanik masih dihargai karena keindahan dan kerumitannya.
Banyak orang mengkoleksi jam tangan mekanik sebagai simbol keahlian dan seni. Jam mekanik adalah salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia. Dari biara-biara Eropa hingga era modern, jam mekanik telah membantu manusia mengatur waktu dan mengubah cara kita hidup. Tahun 1455 Masehi, mulai ditemukan percetakan. Sebelum penemuan ini, buku hanya bisa diproduksi secara manual dengan menulis satu persatu menggunakan tangan. Sebuah proses yang memakan waktu lama dan sangat mahal. Hanya orang-orang kaya atau gereja yang memiliki akses kepada buku-buku yang langka ini. Namun pada tahun tersebut, seorang pria asal Jerman bernama Johannes Gutenberg menciptakan sebuah mesin cetak bergerak pertama yang mengubah segalanya. Johannes Gutenberg adalah seorang penemu, pandai besi dan pengusaha asal Jerman yang hidup pada abad ke-15. Ia dikenal sebagai bapak percetakan modern karena menemukan mesin cetak dengan huruf cetak logam yang dapat diganti-ganti. Mesin cetak ini menggunakan jenis huruf logam yang bisa dipindahkan dan digunakan kembali, memungkinkan buku-buku dicetak dalam jumlah besar dan lebih cepat, serta lebih efisien daripada sebelumnya. Salah satu karya pertama yang dicetak menggunakan mesin ini adalah Bible Gutenberg yang dikenal karena kualitas cetakan dan desainnya yang luar biasa. Bible ini juga dianggap sebagai buku pertama yang tercetak secara massal dan penemuannya menjadi batu loncatan bagi penyebaran pengetahuan ke seluruh Eropa. Sebelum ini, buku hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Tetapi dengan teknologi percetakan, buku mulai tersedia untuk lebih banyak orang yang memungkinkan pendidikan dan pengetahuan berkembang lebih pesat di kalangan masyarakat. Penemuan ini memiliki dampak luar biasa terhadap penyebaran pengetahuan. Sebelumnya, buku langka dan sangat mahal dan hanya bisa diakses oleh sedikit orang. Dengan mesin cetak, buku-buku menjadi lebih terjangkau dan dapat dijangkau oleh lebih banyak orang. Pendidikan pun mulai berkembang pesat karena lebih banyak orang yang bisa membaca dan memiliki akses ke informasi. Tak lama setelah penemuan Gutenberg, teknologi percetakan menyebar ke berbagai belahan dunia. Di Eropa, percetakan berkembang pesat. Mesin cetak digunakan untuk mencetak berbagai buku, mulai dari karya sastra hingga ilmu pengetahuan. Reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther juga mendapat dukungan besar berkat penyebaran ide-idenya melalui mesin cetak. Teknologi percetakan membuka pintu bagi revolusi ilmiah, Renaissance, dan era pencerahan. Buku dan pengetahuan sekarang dapat disebarkan dengan lebih mudah, mempercepat kemajuan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan filosofi. Martin Luther, Isaac Newton, dan banyak tokoh besar lainnya dapat menyebarkan ide-ide mereka ke seluruh dunia dengan lebih cepat. Seiring berjalannya waktu, teknologi percetakan terus berkembang. Dari mesin cetak Gutenberg, kita beralih ke mesin cetak modern yang semakin efisien dan dapat mencetak dalam jumlah yang jauh lebih besar. Teknologi percetakan digital dan 3D printing kini membuka cakrawala baru dalam dunia percetakan. Pada tahun 1765 Masehi, pertama kali teknologi mesin uap ditemukan. Mesin uap pertama kali ditemukan sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan tenaga manusia dan hewan dalam industri, serta mengatasi masalah pompa air di tambang batu bara. Meskipun konsep mesin uap telah ada sebelumnya, penemuan yang benar-benar revolusioner dimulai pada tahun 1712 oleh seorang insinyur Inggris bernama Thomas Newcomen. Newcomen mengembangkan mesin uap pertama yang dapat digunakan untuk memompa air keluar dari tambang yang tergenang. Mesin ini bekerja dengan prinsip uap yang menggerakkan piston untuk menciptakan gerakan mekanik. Mesin uap ini, meskipun efektif untuk mengalirkan air, sangat tidak efisien karena membutuhkan banyak bahan bakar dan tenaga manusia untuk mengoperasikannya. Namun penemuan mesin uap oleh seorang insinyur asal Skotlandia, James Watt, menandai awal dari revolusi industri yang akan mengubah dunia. Mesin uap pertama yang berhasil dikembangkan oleh Watt adalah peningkatan dari desain mesin uap sebelumnya yang diciptakan oleh Thomas Newcomen. Watt menambahkan konektor uap terpisah yang memungkinkan mesin uap bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan energi.
Ia juga mengembangkan mekanisme roda gila untuk mengubah gerakan piston menjadi gerakan rotasi yang lebih berguna untuk berbagai keperluan industri. Penemuan mesin uap ini memiliki dampak besar bagi perkembangan industri, transportasi, dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Dengan mesin uap yang lebih efisien, pabrik-pabrik bisa memproduksi barang dengan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar. Ini mempercepat revolusi industri yang sudah dimulai di Inggris, serta membuka peluang untuk pembangunan pabrik-pabrik baru di seluruh dunia. Mesin uap juga memungkinkan untuk penggerak mesin-mesin besar yang sebelumnya bergantung pada sumber daya alam yang terbatas, seperti air terjun atau tenaga angin. Tidak hanya itu, mesin uap juga merevolusi transportasi. Sebelumnya perjalanan jarak jauh memakan waktu berbulan-bulan, tergantung pada kapal layar atau kereta kuda. Dengan mesin uap, kapal uap dan lokomotif uap mulai digunakan, yang memungkinkan perjalanan lebih cepat dan lebih efisien. Hal ini mempercepat arus perdagangan dan mobilitas manusia, memperluas cakrawala dunia dan mempermudah pertukaran barang, ide, dan budaya antar negara-negara. Namun meskipun mesin uap membawa banyak kemajuan, penemuan ini juga memunculkan tantangan baru. Revolusi industri membawa dampak terhadap lingkungan dan memperburuk kondisi kerja di pabrik-pabrik. Meski demikian, mesin uap tetap menjadi penemuan yang sangat penting karena telah membuka jalan bagi berbagai inovasi teknologi selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, teknologi mesin uap terus berkembang. Mesin uap yang diciptakan oleh James Watt menginspirasi inovasi-inovasi lain yang menghasilkan perkembangan pesat di bidang industri dan transportasi. Mesin uap menjadi simbol dari revolusi industri yang merubah wajah dunia pada abad ke-19 dan menciptakan fondasi bagi dunia industri modern yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1804 Masehi, rel kereta api mulai ditemukan. Sebelum mesin uap ditemukan, manusia sudah mulai bereksperimen dengan rel yang digunakan untuk membantu transportasi barang. Rel-rel pertama kali muncul pada zaman kuno yang berbentuk jalur batu atau kayu yang digunakan untuk mengarahkan gerakan kereta sederhana atau gerobak. Contohnya di Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi, digunakan jalur batu untuk memindahkan batu besar di piramida. Pada abad ke-16 di Eropa, kereta rel pertama kali digunakan di tambang-tambang batu bara. Rel-rel ini terbuat dari kayu dan dirancang untuk memungkinkan gerobak yang diisi batu bara berjalan lebih mudah, mengurangi gesekan dan mempermudah transportasi barang. Dunia menyaksikan penemuan yang mengubah cara manusia bergerak dan membawa barang-barang dalam jarak jauh. Penemuan ini adalah kereta api pertama yang berjalan di rel. Pada saat itu, transportasi masih sangat bergantung pada kereta kuda atau kapal untuk mengangkut barang dan orang, dan perjalanan jauh seringkali memakan waktu lama dan penuh tantangan. Namun dengan penemuan ini, perjalanan menjadi lebih cepat, efisien, dan dapat diandalkan. Kereta api pertama yang sukses dijalankan menggunakan mesin uap dikembangkan oleh seorang insinyur asal Inggris bernama Richard Trevithick. Pada tahun 1804, Trevithick berhasil merancang dan mengoperasikan kereta uap pertama di dunia yang berjalan di jalur rel. Kereta ini disebut The Penny Darren Locomotive, dan percobaan pertama dilakukan di jalur rel yang terletak di Penny Darren, Wales, Inggris. Mesin uap Trevithick mampu menarik 5 gerbong berisi penumpang dan barang dengan kecepatan hingga sekitar 8 mil per jam atau 13 km per jam, yang merupakan pencapaian luar biasa pada masa itu. Meskipun pengoperasian kereta ini mengalami beberapa kendala, seperti rel yang tidak cukup kuat dan seringnya mesin mengalami kerusakan, percobaan ini membuka jalan bagi perkembangan teknologi kereta api di masa depan. Setelah Trevithick, ada banyak insinyur lain yang mengembangkan teknologi kereta api lebih lanjut, terutama George Stephenson yang dikenal sebagai bapak kereta api. Pada tahun 1814, Stephenson menciptakan locomotion number 1 yang lebih kuat dan lebih efisien dibandingkan karya-karya sebelumnya. Namun pencapaian terbesar datang pada tahun 1825 ketika kereta api Stephenson's Locomotion Number 1 mulai beroperasi secara komersial
di jalur rel Stockton dan Darlington yang menjadi jalur kereta api pertama yang beroperasi secara reguler untuk angkutan barang dan penumpang. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua rel pada awalnya sama. Rel-rel awal seringkali terbuat dari besi cor atau baja lunak yang mudah aus setelah digunakan dalam jangka waktu lama. Namun Stephenson dan para insinyur lainnya mulai merancang rel yang lebih kokoh menggunakan rel besi yang lebih kuat dan lebih tahan lama. Rel-rel sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu rel utama dan penopang. Rel utama atau rails yang menjadi landasan utama tempat roda kereta berjalan, terbuat dari logam terutama baja dan memiliki bentuk yang memungkinkan roda kereta tetap berada di jalur yang tepat. Sementara penopang atau ties atau sleepers yang ditempatkan secara teratur di sepanjang jalur untuk menahan dan menstabilkan rel agar tetap sejajar pada posisi yang tepat. Pada tahun 1830-an, setelah keberhasilan Stockton dan Darlington, jaringan kereta api mulai berkembang pesat. Jalur rel yang baru dibangun menghubungkan kota-kota besar dan memfasilitasi pertumbuhan industri serta perdagangan. Salah satu jalur yang paling terkenal adalah Liverpool dan Manchester Railway, yang dibuka pada tahun 1830. Perkembangan kereta api kemudian berlanjut pesat, dan pada pertengahan abad ke-19, jaringan kereta api sudah mulai berkembang di seluruh Inggris dan Eropa, serta negara-negara lainnya. Keberhasilan teknologi rel kereta api membuka jalan bagi revolusi industri dengan memungkinkan pengangkutan barang dan orang dalam jumlah besar, dan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Dengan kecepatan, efisiensi, dan kapasitas yang lebih baik, kereta api menjadi tulang punggung transportasi industri, mempercepat arus perdagangan dan mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada tahun 1807, sebuah penemuan monumental dalam dunia perlayaran terjadi yang mengubah cara manusia berlayar dan berdagang. Penemuan ini adalah kapal uap pertama yang berhasil beroperasi secara komersial. Sebelum kapal uap, kapal-kapal berlayar mengandalkan angin sebagai tenaga penggerak, yang berarti perjalanan seringkali lambat dan bergantung pada kondisi cuaca. Namun dengan penemuan kapal uap, pelayaran menjadi jauh lebih cepat dan lebih dapat diprediksi, membawa dampak besar pada industri dan perdagangan global. Penemuan ini terjadi berkat upaya seorang insinyur asal Amerika Serikat, Robert Fulton. Fulton terkenal karena pengembangan Clermont, kapal uap pertama yang sukses beroperasi di sungai. Pada 8 Agustus 1807, Clermont memulai perjalanannya yang bersejarah, berlayar dari New York ke Albany, menempuh jarak sekitar 240 km hanya dalam waktu sekitar 32 jam. Kapal ini menggunakan mesin uap yang dirancang oleh John Stephens yang menggerakkan baling-baling di bagian belakang kapal menggantikan layar angin. Keberhasilan Clermont dalam perjalanan perdananya membuka jalan bagi teknologi kapal uap yang lebih luas. Sebelumnya, eksperimen kapal uap sudah ada, tetapi kapal-kapal tersebut tidak dapat beroperasi secara andal dalam perjalanan jauh atau dalam kondisi sulit. Fulton dan Stephens berhasil memecahkan tantangan tersebut dengan mesin uap yang lebih efisien dan dapat diandalkan untuk bergerak melawan arus dan cuaca buruk. Kapal uap Clermont tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga secara komersial. Keberhasilan kapal uap pertama ini menandai awal dari era baru dalam transportasi laut dan sungai. Dalam beberapa tahun setelah pelayaran Clermont, teknologi kapal uap mulai diterapkan di seluruh dunia. Di Inggris, kapal uap digunakan untuk menghubungkan kota-kota pelabuhan dan kapal uap transatlantik mulai muncul. Menghubungkan Eropa dengan Amerika, mempercepat arus barang dan orang antar benua. Pada abad ke-19, teknologi kapal uap terus berkembang dengan penambahan kapasitas penumpang dan barang yang lebih besar, serta peningkatan dalam desain dan efisiensi mesin uap. Di sungai-sungai Amerika, kapal uap menjadi andalan utama untuk pengangkutan barang, sementara di lautan luas, kapal uap transatlantik memungkinkan perjalanan antar benua yang lebih cepat dan dapat diandalkan. Pengembangan kapal uap juga berdampak pada revolusi industri, memungkinkan perdagangan barang dan komoditas terjadi lebih efisien, mempercepat pembangunan ekonomi di berbagai belahan dunia. Dalam hal pelayaran internasional,
Kapal uap membantu membuka jalur perdagangan global yang lebih cepat, menghubungkan pasar dunia dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Dengan penemuan kapal uap oleh Robert Fulton dan teknologi uap yang semakin maju, dunia pelayaran mengalami transformasi besar. Kapal uap menjadi tulang punggung perdagangan global pada abad ke-19 dan membuka jalan bagi perkembangan teknologi kapal yang lebih canggih seperti kapal layar uap dan kapal tanker besar yang kita kenal sekarang. Tahun 1826 atau 27, fotografi mulai ditemukan. Sebelum fotografi ditemukan, satu-satunya cara untuk mengabadikan momen adalah melalui lukisan atau gambar tangan. Namun pada awal abad ke-19, manusia menemukan cara untuk menangkap cahaya dan menciptakan gambar secara permanen. Inilah awal mula teknologi fotografi, sebuah penemuan yang mengubah cara kita melihat dan mengingat dunia. Konsep fotografi sebenarnya sudah dimulai sejak zaman kuno dengan alat bernama kamera obscura. Kamera obscura adalah ruangan atau kotak gelap dengan lubang kecil di satu sisi. Cahaya yang masuk melalui lubang itu memproyeksikan gambar terbalik di dinding atau permukaan di dalamnya. Alat ini digunakan oleh seniman seperti Leonardo da Vinci untuk membantu melukis dengan akurasi yang lebih tinggi. Namun kamera obscura hanya bisa memproyeksikan gambar, bukan menangkapnya secara permanen. Butuh waktu berabad-abad sebelum manusia menemukan cara untuk mengunci gambar itu selamanya. Pada tahun 1826, seorang penemu Prancis bernama Nicéphore Niepce berhasil menciptakan foto permanen pertama di dunia. Foto itu disebut View from the Window at Le Gras, yang diambil menggunakan proses yang disebut heliografi. Niepce menggunakan plat logam yang dilapisi bahan kimia pekat cahaya, lalu memaparkannya ke cahaya selama berjam-jam untuk menangkap gambar. Meskipun prosesnya lambat dan rumit, ini adalah langkah pertama menuju fotografi modern. Setelah kematian Niepce, rekannya Louis Daguerre menyempurnakan proses ini dan menciptakan daguerreotype pada tahun 1839. Daguerreotype adalah metode fotografi pertama yang praktis dan populer. Gambar yang dihasilkan sangat detail dan tajam, meskipun prosesnya masih rumit dan memakan waktu. Metode ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, dan fotografi mulai digunakan untuk potret, dokumentasi, dan bahkan seni. Pada pertengahan abad ke-19, fotografi berkembang pesat. Penemuan film negatif oleh William Henry Fox Talbot memungkinkan produksi banyak cetakan dari satu gambar. Ini adalah langkah besar karena sebelumnya, setiap foto adalah gambar unik yang tidak bisa direproduksi. Film negatif membuka jalan bagi fotografi massal dan industri percetakan foto. Pada tahun 1888, George Eastman memperkenalkan Kodak kamera pertama yang menggunakan film gulung. Kamera ini terjangkau dan mudah digunakan. Dengan slogan terkenal, "You press the button, we do the rest." Fotografi menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat umum, dan era fotografi modern pun dimulai. Dampak fotografi terhadap dunia sangat besar. Foto menjadi alat penting untuk merekam peristiwa sejarah, dari perang hingga perayaan. Fotografi juga mengubah seni, memungkinkan seniman untuk bereksperimen dengan perspektif dan cahaya. Bahkan fotografi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, dari album keluarga hingga media sosial. Hari ini fotografi telah berkembang jauh dari plat logam dan film gulung. Kamera digital dan ponsel pintar memungkinkan kita mengambil ribuan foto dalam hitungan detik. Namun prinsip dasar fotografi, menangkap cahaya dan mengabadikan momen, tetap sama. Tahun 1831 Masehi, ditemukan pertama kali mesin pemanen. Sebelum mesin panen ditemukan, pertanian adalah pekerjaan yang melelahkan dan memakan waktu. Petani harus memanen tanaman seperti gandum, jagung, atau padi dengan tangan menggunakan sabit atau arit. Proses ini tidak hanya lambat tetapi juga membutuhkan tenaga manusia yang besar.
Mesin panen mekanis pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-19 sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi pertanian. Sebelum mesin panen, petani harus memanen tanaman secara manual yang membutuhkan banyak tenaga kerja dan waktu. Salah satu pengembangan awal yang memulai revolusi dalam cara orang memanen tanaman adalah mesin pemanen pertama yang diciptakan oleh Cyrus McCormick, seorang penemu asal Amerika. Mesin ini disebut McCormick Reaper dan dianggap sebagai salah satu penemuan terpenting dalam sejarah pertanian. Mesin panen McCormick menggunakan pisau bergerak yang digerakkan oleh roda untuk memotong tanaman, kemudian mengumpulkannya ke satu sisi untuk memudahkan pengikatan. Sebelum McCormick ada beberapa upaya untuk menciptakan mesin panen, tetapi tidak ada yang lebih seefektif atau seandal ciptaannya. Mesin McCormick mampu memotong gandum 6 kali lebih cepat daripada tenaga manusia. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi biaya tenaga kerja secara signifikan. Dampak mesin panen terhadap pertanian sangat besar. Dengan mesin ini, petani bisa memanen lebih banyak lahan dalam waktu lebih singkat, dan ini meningkatkan produksi pangan dan membantu memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah. Mesin panen juga memicu revolusi pertanian di Amerika Serikat, menjadikannya salah satu produsen gandum terbesar di dunia. Selain itu, mesin panen membuka jalan bagi perkembangan teknologi pertanian lainnya. Dari mesin panen, muncul mesin penanam, mesin pemotong, dan akhirnya traktor modern. Teknologi ini mengubah pertanian dari pekerjaan manual yang melelahkan menjadi industri yang efisien dan produktif. Hari ini, mesin panen modern telah berkembang jauh dari desain awal McCormick. Mesin-mesin ini dilengkapi dengan teknologi GPS, sensor, dan sistem otomatis yang memungkinkan panen dengan presisi tinggi. Namun, prinsip dasar yang ditemukan oleh McCormick tetap menjadi fondasi bagi semua mesin panen modern. Pada tahun 1844, dunia menyaksikan penemuan yang mengubah cara orang berkomunikasi, yaitu mesin telegraf. Penemuan ini memungkinkan informasi untuk dikirimkan dalam bentuk pesan yang jauh lebih cepat dibandingkan metode tradisional seperti surat atau pengiriman pesan secara langsung. Mesin telegraf pertama kali ditemukan oleh seorang penemu asal Amerika, Samuel Morse, yang dikenal karena mengembangkan kode Morse, yaitu sistem simbol untuk mengirimkan pesan secara elektronik. Sejak abad ke-18, para ilmuwan dan penemu sudah mulai mengeksplorasi kemungkinan untuk mengirimkan informasi melalui kawat atau kabel. Namun, pengembangan telegraf yang dapat bekerja dengan efektif tidak terjadi sampai Samuel Morse memodifikasi ide yang sudah ada sebelumnya. Pada tahun 1837, Morse mulai mengembangkan telegraf elektriknya setelah bekerja dengan dua ilmuwan lain, Alfred Vail dan Joseph Henry, yang membantu mengembangkan teknologi ini lebih lanjut. Pada 1844, setelah beberapa tahun melakukan eksperimen, Samuel Morse berhasil mengirimkan pesan pertama menggunakan mesin telegraf di Washington DC dengan pesan yang terkenal, "What had God wrote?" atau apa yang telah dilakukan Tuhan. Pesan ini dikirim dari Washington DC ke Baltimore, sekitar 60 km jauhnya melalui kawat telegraf pertama di dunia. Keberhasilan pengiriman pesan ini menandai titik balik dalam sejarah komunikasi, karena sekarang informasi dapat dikirimkan dalam hitungan menit dibandingkan dengan beberapa hari atau minggu yang dibutuhkan untuk pengiriman surat tradisional. Telegraf menggunakan sinyal listrik untuk mengirimkan pesan, dan mesin telegraf bekerja dengan cara mengirimkan impuls listrik melalui kawat yang menghubungkan dua titik. Di sisi penerima, mesin telegraf akan mengubah impuls listrik tersebut menjadi kode yang dapat dibaca. Kode Morse yang terdiri dari titik dan garis atau dot and dash menjadi sistem standar untuk mengkodekan huruf, angka, dan tanda baca dalam bentuk pesan yang dapat diterima dan dipahami di tempat lain. Penggunaan telegraf segera menyebar ke seluruh dunia. Negara-negara mulai membangun jaringan telegraf mereka sendiri untuk memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dalam pemerintahan, bisnis, dan media. Telegraf membantu mempercepat perkembangan perdagangan internasional dan menjadi bagian penting dalam diplomasi, memungkinkan pesan-pesan penting dikirimkan dalam waktu singkat. Seiring berjalannya waktu, teknologi telegraf berkembang, dan seiring dengan itu,
muncul telepon dan radio yang lebih lanjut menggantikan peran telegraf. Meskipun demikian, pengembangan telegraf di tahun 1844 oleh Samuel Morse tetap menjadi titik awal yang sangat penting dalam sejarah komunikasi, membuka jalan bagi era komunikasi elektronik yang terus berkembang hingga saat ini. Setelah memungkinkan untuk mengirim informasi melalui kabel dalam bentuk titik dan garis, langkah selanjutnya adalah komunikasi suara. Penemuan teknologi telepon merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah komunikasi. Sebelum telepon ditemukan, orang hanya bisa berkomunikasi jarak jauh melalui surat atau menggunakan sistem telegraf yang mengandalkan kode-kode untuk penyampaian pesan. Pada 1870-an, Alexander Graham Bell, seorang ilmuwan asal Skotlandia yang juga seorang ahli dalam bidang suara dan komunikasi, tertarik untuk mengembangkan teknologi yang dapat mengirimkan suara manusia secara langsung melalui kawat. Bell berfokus pada ide untuk mentransmisikan suara dengan cara yang lebih efektif, yaitu suara manusia yang diubah menjadi gelombang elektrik dan kemudian dipancarkan ke tempat lain untuk diterima dan dikembalikan menjadi suara. Bell bukan satu-satunya yang tertarik dengan ide ini. Saat itu, beberapa penemu lain seperti Elisa Gray dan Antonio Meucci juga sedang mengeksplorasi cara-cara untuk mentransmisikan suara melalui kabel. Namun, Bell lah yang akhirnya berhasil mewujudkan telepon pertama pada 3 Maret 1876. Pada hari itu, Bell berhasil mengirimkan percakapan pertama melalui telepon kepada asistennya Thomas Watson yang berada di ruangan lain. Bell berkata, "Mr. Watson, come here, I want to see you," yang menjadi kalimat pertama yang pernah ditransmisikan melalui teknologi telepon. Keberhasilan percakapan pertama ini menandai dimulainya era baru dalam komunikasi. Pada 7 Maret 1876, Bell mematenkan penemuannya yang mengarah pada pengembangan lebih lanjut dari telepon dan sistem telekomunikasi. Dengan menggunakan prinsip dasar yang mengubah suara menjadi gelombang listrik, telepon memungkinkan orang untuk berbicara secara langsung meskipun terpisah oleh jarak yang jauh. Sebelumnya, sistem komunikasi seperti telegraf hanya bisa mengirimkan pesan dalam bentuk kode, sementara telepon menawarkan kemudahan berbicara secara langsung. Bell kemudian mendirikan American Telephone and Telegraph Company atau AT&T untuk mengembangkan telepon dan membangun jaringan telekomunikasi. Pengembangan ini tidak langsung diterima secara luas, tetapi setelah beberapa tahun, telepon mulai diproduksi dalam jumlah besar dan dipasang di berbagai tempat, dari rumah tangga hingga kantor. Dengan terhubungnya lebih banyak orang melalui telepon, dunia mulai merasakan dampak besar dari teknologi ini yang mengubah cara manusia berinteraksi satu sama lain. Pada tahun 1876, mesin pembakaran internal ditemukan. Penemuan mesin pembakaran internal menjadi sebuah terobosan besar dalam dunia teknologi yang membuka jalan bagi revolusi industri yang lebih lanjut, terutama dalam bidang transportasi dan manufaktur. Mesin pembakaran internal adalah jenis mesin yang membakar bahan bakar di dalam mesin itu sendiri untuk menghasilkan tenaga, berbeda dengan mesin uap yang menggunakan uap air untuk menggerakkan komponen mesin. Penemuan mesin pembakaran internal yang pertama kali berhasil secara komersial dikembangkan oleh Nikolaus Otto, seorang insinyur asal Jerman. Pada tahun tersebut, Otto berhasil menciptakan mesin 4 langkah yang sangat efisien yang menjadi dasar bagi sebagian besar mesin pembakaran internal yang digunakan hingga saat ini. Mesin yang dikembangkan oleh Otto mengandalkan 4 langkah utama dalam siklus kerjanya: isapan, kompresi, pembakaran, dan pembuangan. Dalam langkah pertama, yaitu isapan, campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Kemudian dalam langkah kedua atau kompresi, campuran tersebut dipadatkan oleh piston. Selanjutnya pada langkah ketiga atau pembakaran, campuran yang terkompresi dinyalakan dengan percikan api dari busi yang menghasilkan ledakan kecil yang mendorong piston ke bawah dan menghasilkan tenaga. Terakhir pada langkah keempat atau pembuangan, gas hasil pembakaran dikeluarkan dari silinder. Mesin 4 langkah yang ditemukan oleh Otto ini menjadi mesin pembakaran internal pertama yang praktis dan efisien.
Pada 1876, dia berhasil mendemonstrasikan mesin pembakaran internal ini di sebuah mobil dan berhasil membuktikan bahwa mesin ini bisa menggerakkan kendaraan. Keberhasilan ini membuka jalan bagi pengembangan mobil bermesin yang lebih praktis, dan tidak lama setelahnya mobil-mobil pertama yang dapat berjalan dengan mesin pembakaran internal mulai diproduksi. Selain Otto, penemuan dan pengembangan mesin pembakaran internal juga diikuti oleh penemuan lainnya oleh para insinyur lain, termasuk Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach yang mengembangkan mesin pembakaran internal yang lebih kecil dan efisien, serta Carl Benz yang menggunakan mesin tersebut untuk memproduksi mobil pertama yang digerakkan oleh mesin pembakaran internal pada 1885. Mesin ini memungkinkan pembuatan kendaraan yang lebih cepat, efisien, dan lebih kecil dibandingkan mesin uap besar yang sebelumnya digunakan untuk menggerakkan kereta atau kapal. Seiring berjalannya waktu, mesin pembakaran internal semakin berkembang, menghasilkan mobil, sepeda motor, pesawat terbang, dan berbagai kendaraan lain yang mengandalkan teknologi ini. Pada tahun 1879, lampu listrik ditemukan. Sebelum lampu listrik ditemukan, dunia bergantung pada cahaya alami dari matahari, api, atau lampu minyak dan lilin. Penemuan lampu listrik memberikan solusi terhadap masalah pencahayaan yang selama ini bergantung pada lilin, minyak, dan gas. Inovasi ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan malam, tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan industri dan teknologi lainnya. Ide tentang cahaya buatan sudah ada sejak zaman kuno, tetapi baru pada abad ke-19 manusia mulai mencari cara untuk menciptakan cahaya yang praktis dan tahan lama. Pada tahun 1802, Humphrey Davy, seorang ilmuwan Inggris, menciptakan lampu busur karbon yang menggunakan arus listrik untuk menghasilkan cahaya terang. Namun lampu ini terlalu terang, boros energi, dan tidak cocok untuk penggunaan sehari-hari. Sebenarnya, konsep dasar penciptaan lampu listrik sudah dipelajari dan diuji coba oleh banyak ilmuwan sebelumnya. Beberapa penemu seperti Humphrey Davy dengan lampu busur elektrik pada awal abad ke-19 dan Joseph Swan yang lebih dahulu menciptakan lampu pijar juga memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teknologi ini. Meskipun banyak penemu yang mencoba menciptakan lampu listrik, nama yang paling terkenal adalah Thomas Alva Edison. Pada tahun 1879, setelah melakukan banyak eksperimen, Edison berhasil menciptakan lampu pijar pertama yang praktis dan dapat digunakan secara komersial. Lampu ini menggunakan benang karbon sebagai filamen yang dipanaskan hingga menghasilkan cahaya saat dialiri listrik. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Edison adalah bagaimana membuat filamen yang cukup tahan lama dan dapat digunakan untuk waktu yang lama. Setelah berbagai percobaan dengan bahan-bahan yang berbeda, dia akhirnya menemukan bahwa filamen karbon yang dipanaskan dalam ruang hampa udara dapat bertahan lebih lama tanpa cepat terbakar. Pada 27 Januari 1880, Edison mengajukan paten untuk lampu pijar yang menggunakan filamen karbon. Lampu ciptaan Edison ini memiliki daya tahan yang jauh lebih lama dan lebih efisien dibandingkan dengan lampu pijar sebelumnya yang hanya bertahan beberapa jam. Setelah eksperimen yang tak terhitung jumlahnya, Edison akhirnya berhasil menghasilkan lampu yang bisa menyala hingga lebih dari 1.200 jam, menjadikannya pilihan yang lebih praktis untuk digunakan di rumah dan tempat umum. Namun tidak hanya lampu yang ditemukan oleh Edison, penemuan penting lainnya adalah sistem distribusi listrik untuk menerangi kota-kota. Edison membangun pembangkit listrik pertama yang dapat menyuplai listrik lampu-lampu pijar di area yang lebih luas. Pada tahun 1882, ia membuka pembangkit listrik Pearl Street Station di New York City yang menjadi sistem distribusi listrik pertama di dunia dan memungkinkan kota-kota besar untuk menikmati pencahayaan listrik secara teratur. Lampu listrik terus berkembang hingga saat ini, dari lampu pijar yang pertama hingga lampu LED modern yang sangat efisien. Selain itu, lampu listrik juga mempercepat perkembangan kota-kota besar dan mempermudah proses industri yang semakin mengarah pada era modern. Pada tahun 1885 Masehi,
mobil pertama diciptakan. Mesin pembakaran internal semakin membaik, menjadi lebih kecil dan efisien. Penemuan mobil pertama yang dapat digunakan secara praktis merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting dalam perkembangan teknologi dan industri. Perjalanan menuju penemuan mobil dimulai pada akhir abad ke-19, ketika para penemu mulai bereksperimen dengan cara-cara baru untuk menggerakkan kendaraan tanpa mengandalkan tenaga manusia atau hewan. Salah satu penemuan terbesar dalam hal ini datang dari Karl Benz, seorang insinyur asal Jerman yang berhasil menciptakan kendaraan pertama yang digerakkan oleh mesin pembakaran internal. Pada 1885, Karl Benz merancang dan membangun kendaraan pertamanya yang dikenal dengan nama Benz Patent Motorwagen. Mobil pertama ini dilengkapi dengan mesin pembakaran internal yang berjalan dengan bahan bakar bensin yang merupakan teknologi baru pada saat itu. Benz Patent Motorwagen adalah kendaraan 3 roda dengan mesin 1 silinder yang mampu menghasilkan daya sekitar 0,75 tenaga kuda. Meskipun sangat sederhana jika dibandingkan dengan mobil-mobil modern, mobil ini sudah cukup untuk memulai revolusi dunia transportasi. Pada 1886, Karl Benz mematenkan kendaraan ciptaannya dan mulai melakukan uji coba. Dan pada 29 Januari 1886, Benz melakukan perjalanan pertamanya dengan mobil ciptaannya yang hanya menempuh jarak sekitar 13 km dari rumahnya di Mannheim ke Pforzheim, Jerman. Perjalanan ini tidak hanya menjadi pencapaian teknis yang luar biasa, tetapi juga menjadi langkah pertama dalam mewujudkan konsep mobil pribadi yang bisa digunakan untuk transportasi harian. Meskipun banyak orang skeptis pada awalnya, Benz terus mengembangkan dan menyempurnakan desain mobilnya. Pada tahun 1888, istrinya Bertha Benz melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan mobil itu tanpa sepengetahuan suaminya. Ia menempuh jarak sekitar 106 km dari Mannheim ke Pforzheim untuk menunjukkan bahwa mobil itu bisa diandalkan untuk perjalanan jarak jauh. Perjalanan ini juga membantu meningkatkan popularitas mobil dan mempromosikan mobil sebagai alat transportasi yang praktis. Setelah keberhasilan itu, Karl Benz mulai memproduksi mobil secara massal dan Benz & C menjadi perusahaan mobil pertama di dunia yang memproduksi mobil dalam jumlah besar. Meskipun pada awalnya mobil hanya digunakan oleh kalangan kaya, lama-kelamaan mobil menjadi lebih terjangkau dan lebih populer di kalangan masyarakat luas. Penemuan mobil oleh Karl Benz membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut dalam teknologi kendaraan. Pada awal abad ke-20, penemuan Henry Ford tentang jalur perakitan massal mempermudah produksi mobil dengan harga yang lebih terjangkau bagi banyak orang. Ford memperkenalkan Ford Model T pada tahun 1908 yang menjadi mobil pertama yang diproduksi dalam jumlah besar dan dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Seiring berjalannya waktu, mobil terus berkembang dengan berbagai inovasi seperti sistem penggerak 4 roda, mesin yang lebih efisien, teknologi keselamatan yang lebih baik, dan mobil listrik yang mulai populer di abad ke-21. Dari zaman batu hingga penemuan mobil, kita telah menyaksikan bagaimana teknologi berkembang pesat dan mengubah cara manusia bertransportasi serta menjalani kehidupan sehari-hari. Namun perjalanan inovasi belum berhenti di sini. Setelah mobil, dunia memasuki era baru dalam komunikasi dan informasi. Lalu, bagaimana manusia mulai terhubung melalui gelombang udara? Temukan jawabannya di Sejarah Teknologi Part 2. Sampai di ujung labirin kali ini, tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.